Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayah Dia kita dapat melakukan presentasi materi perkuliahan ilmu lugah dengan tanpa pun meski secara virtual. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja. Perkenalkan saya Nina Alfiana selaku moderator dan anggota lainnya yaitu Ani Wahyudi dan Yudi Kurniadi. Kali ini kita akan membahas tentang al-lughatu wan nazariyati tasyatiha. Teori asal mula bahasa menurut pandangan para ahli. Nah, ada beberapa teori yang akan kami bahas tentang teori asal mula bahasa, yaitu yang pertama adalah teori penangkapan dan inspirasi. Nazariyatu at-tauqifi wal ilhami. Teori penangkapan dan inspirasi. Nah, teori penangkapan dan inspirasi ini, menurut teori ini, bahasa manusia adalah inspirasi, wahyu, kemuliaan, dan keagungan. Lughatul insani hiyal ilhamu wal wahyu wal majdu wal azimatu. Nah, jadi pendapat yang menyampaikan teori ini adalah mereka mempercayai bahwasanya bahasa manusia adalah dari inspirasi, dari wahyu, dari wahyu yang diberikan. Jadi bahasa bukan manusia yang buat, memang pemberian dari Allah itu. Lalu adapun pandangan-pandangan yang mengatakan yang menyetujui teori ini adalah ada berasal dari non-muslim. Ini yang kami ringkas dalam referensi yang Ustazah Arma Mareta berikan kepada kami. Kami ringkas menjadi 3 pandangan, yaitu ada 3 pandangan, yaitu yang dari non-muslim. Non-muslim mengandalkan bahwa yang disebut bahasa yang disebutkan dalam mengandalkan teori ini karena mereka mengandalkan bukti yang disebut dalam Taurat bahwa Tuhan menciptakan semua hewan dan menyerahkannya kepada Adam. Nah, jadi menurut pandangan non-muslim itu muncul karena Tuhan menciptakan hewan-hewan lalu menyerahkannya kepada Adam, maka Tuhan mengajarkan kepada Adam bahwasanya ini namanya misalnya burung seperti itu. Ya, yang ini namanya apa? Jadi itu dari situlah muncul bahasa. Itu menurut pandangan non-muslim. Lalu yang selanjutnya adalah menurut Ibnu Faris. Nah, menurut Ibnu Faris, bahasa adalah anugerah dari Allah. Buktinya ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 31, yaitu yang kutipannya berbunyi, dan Dia mengajarkan kepada Adam semua nama. Jadi ada yang diberikan pengajaran oleh Allah langsung, diberikan pengajaran oleh Allah, diberitahukan bahwa ini namanya apa, seperti itu. Lalu yang Ibnu Jimi memiliki pendapat lain, ya, karena beliau bersama syekhnya yaitu Abu Ali Al-Farisi meragukan teori ini. Menurut mereka, bahasa merupakan perbedaan bunyi atau suara suatu kaum untuk menunjukkan tujuannya. Nah, itu berbeda dari yang tadinya. Lalu yang kedua ada nazariyatut tawdi'i wal istilahi, teori kesederhanaan dan istilah atau ungkapan. Nah, sebagian besar ahli teori percaya bahwa asal mula bahasa adalah kesederhanaan dan ungkapan, bukan wahyu. Teori ini, ya.
Jadi mereka tidak percaya bahwasanya bahasa muncul dari wahyu. Gitu. Jadi mereka menganggap bahwasanya bahasa itu adalah hasil dari pengulangan dan kebiasaan mereka yang mempraktikkan perbuatannya. Lalu asal bahasa juga adalah dengan munculnya sebuah kasus, kemudian kasus tersebut diselesaikan dan dijelaskan dengan cara berdialog, maka muncullah suatu bahasa. Nah, jadi di sini misalnya ada permasalahan di antara manusia tersebut pasti akan menyelesaikannya dengan cara berdialog. Nah, dialog hasil dari dialog tersebutlah muncul bahasa. Lalu bahasa adalah penemuan manusia melalui kesederhanaan, harmoni, dan improvisasi. Jadi improvisasi maksudnya seperti memang manusia dari manusia sendiri, dari pikir manusia itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah bahasa adalah suara orang yang berkumpul untuk melakukan suatu pekerjaan, dan suara yang mereka buat itu adalah hasilnya. Kurang lebih sama ya semua bahasan di sini sama mendukung teori kesederhanaan dan istilah ini, bukan wahyu. Lalu yang ketiga, ini adalah dua hal antara teori penangkapan inspirasi tadi dan teori ungkapan istilah tadi. Nazar yaitu tauqifi baina tauqifi wal istilahi. Jadi di sini kita coba berpikir, mungkinkah teori inspirasi dan atau wahyu dan penangkapan atau istilah ini mungkinkah teori inspirasi dan penangkapan dapat digabung dengan teori kesederhanaan dan ungkapan. Nah, peneliti telah menggunakan metode hikmah yang dapat diambil adalah kita dapat toleransi terhadap suatu opini atau teori. Jadi, jika teori inspirasi digabung dengan teori kesederhanaan dan istilah, maka ketika kita mengambil sisi positif dari masing-masing teori tanpa mengabaikan teori lain, maka mungkin visi yang lebih baik dapat tercapai. Gitu. Jadi mungkin saja jika teori yang tadi, teori wahyu dengan teori dengan teori kesederhanaan tadi bisa digabungkan mungkin saja ya. Karena tidak ada keraguan bahwasanya bahasa adalah dari Allah gitu kan, dibuktikan dari Quran surah Al-Baqarah tadi yang ayat 31 tadi, di mana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam nama-nama dan memberi manusia kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya, sehingga muncul istilah-istilah yang bisa kita kategorikan bahasa. Jadi bisa ya digabungkan antara teori penangkapan atau wahyu dengan teori ungkapan atau istilah. Baik, untuk teori ketiga, teori keempat ya, maaf. Teori keempat dan teori kelima akan dijelaskan oleh Yudi. Kepada akhirnya Yudi dipersilahkan. Yudi? Kemana Yudinya nih? Halo? Yudi? Yudi? Iya. Ini giliran antum yang membahas tentang teori simulasi suara alam. Oke. Silahkan. Yudi. Ya udah Ana aja. Henny mau jelasin?
Ya, oke, udah Ana aja ya. Karena mungkin Yudinya ada gangguan sinyal, biar Ana aja. Jadi yang keempat ada teori simulasi suara alam. Menurut teori ini, bahasa adalah fenomena sosial yang penuturnya pada awalnya cenderung meniru suara alam. Misalnya, seekor burung dinamakan dengan suara yang dibuatnya. Apalagi ya? Misalnya, hewan, maaf anjing, itu sering disebut dibahasakan dengan guguk. Nah, seperti itu kan suara dari hewan anjing tersebut kan. Jadi inilah yang bagian dari teori simulasi suara alam. Bahasa muncul salah satunya juga sebab simulasi suara alam tadi. Namun membahasakan sesuatu yang dilihat sesuai dengan teori ini tidak berlaku di semua bahasa ya. Ini hanya sebagian saja. Lalu yang kelima ada nazariyatul azizatil wal anfa'al, teori naluri dan emosi. Nah, teori naluri dan emosi ini menentukan bahwa genesis bahasa mengacu pada naluri sendiri, yaitu kata pertama yang diucapkan seperti seruan emosional yang berasal dari keheranan, kegembiraan, sakit, sedih, dan lain-lain. Misalnya ketika kita meluapkan emosi kita, seperti misalnya kita lagi marah, maka kita akan mengeluarkan bahasa. Nah, bahasa muncul sebab salah satunya adalah dari teori ini, seperti itu. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, saudari kita Heni. Kepada Heni dipersilahkan. Ini mute-nya dihidupkan dulu, unmute dulu. Oh ya. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan mencoba melanjutkan untuk menjelaskan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nino Alfiana. Seperti yang telah kita lihat di sini, bahwa ada beberapa teori, diantaranya yang pertama itu teori penangkapan dan inspirasi, yang kedua teori kesederhanaan dan istilah atau ungkapan, dan yang ketiga adalah teori penangkapan dengan teori ungkapan yang tadi telah dijelaskan oleh saudari Dina. Terus teori yang keempat yaitu teori stimulasi suara alam, yang kelima teori naluri dan emosi yang tadi juga dijelaskan oleh saudari Nina Alfiana. Saya akan menjelaskan tentang teori simulasi suara dengan maknanya, atau nazariyatu mahakatil aswati ma'aniha. Menurut teori ini, bahasa muncul dari gabungan beberapa huruf yang menimbulkan suara yang mengungkapkan suatu tujuan seseorang dan memiliki makna. Contoh, di sini telah diberi contoh yaitu ding-dong. Teori yang ketujuh yaitu teori respon akustik terhadap gerakan otot, atau dalam bahasa Arab disebut dengan nazariyatu al-istijabatul sautiyati lil harakatil adliyati. Teori ini dikenal sebagai bahasa atau suara spontan yang dibuat seseorang ketika dia melakukan tindakan, dan hal ini biasanya tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, atau biasa disebut refleks. Membutuhkan usaha keras, misalnya ketika seorang nelayan menyeret jalannya yang banyak ikannya dan maka seorang nelayan keras seperti akan dapat lainnya akan merespon dengan seperti merespon dengan suara seperti teriakan yang dikeluarkan ketika kita dikagetkan oleh teman kita. Baik, moderator, mungkin cukup sekian.
Terima kasih kepada ya Saudari Heni. Alhamdulillah, demikianlah presentasi kita pada hari ini mengenai materi kuliah ilmu lughah, materinya tentang nazariyatu al-lughatu wa nazariyati nasyatiha, teori asal mula bahasa menurut pandangan-pandangan para ahli. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kolom diskusi learning. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.